Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Syukur kepada Allah, pada kesempatan kali ini saya coba membuat video sebagai sumber bahan pelajaran untuk siapa saja, terkhusus buat peserta didik di SMA Negeri 1. Saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 tentang pernikahan dalam Islam. Sebelum saya menjelaskan tentang materi pernikahan dalam Islam, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kompetensi dasar yang ada dalam materi pernikahan dalam Islam. Yang pertama, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang keempat, menyajikan proses pernikahan menurut syariat Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan indikator capaian pembelajaran. Yang pertama, menganalisis tujuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menyimpulkan rukun-rukun pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, mengkategorikan hikmah pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dari indikator capaian pembelajaran dapat kita rumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran dan menyaksikan dan mengamati video tentang pelaksanaan pernikahan, peserta didik diharapkan dapat menganalisis tujuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar. Yang kedua, menyimpulkan rukun pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar. Yang ketiga, mengkategorikan hikmah pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar. Berikut saya akan sampaikan submateri dari materi hukum Islam tentang pernikahan. Yang pertama, tujuan pernikahan. Yang kedua, rukun pernikahan. Yang ketiga, hikmah pernikahan. Nantinya saya juga akan menjelaskan tentang hal-hal lain yang terkait dengan pernikahan menurut syariat Islam, yaitu prosesi pranikah yang berisikan meminang atau melamar, serta mahar atau mas kawin. Selanjutnya, kewajiban suami istri dalam berumah tangga, serta hak-hak suami dan hak-hak istri dalam berumah tangga. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan prosesi-prosesi yang biasa dilakukan setelah ijab kabul atau prosesi pasca nikah, seperti walimah atau syukuran. Terakhir, saya juga akan menjelaskan tentang
memilih pasangan dalam pandangan Islam. Kembali kepada video sebelumnya yang membahas tentang pengertian, dalil, dan hukum pernikahan. Pernikahan itu berasal dari kata nikah yang terambil dari bahasa Arab yang berarti berkumpul atau bersatu. Secara syar'i, pernikahan itu berarti akad yang menghalalkan hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan dengan menggunakan kata angkah tuka yang berarti menikahkan, zawajatuka yang berarti mengawinkan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan, pernikahan itu ialah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, saya akan menyinggung kembali tentang materi pada video sebelumnya, yaitu hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu terbagi kepada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Namun pada video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, tujuan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang pertama, tercapainya ketentraman hati dan ketenangan pikiran karena kehidupan yang diliputi cinta, mawaddah, warahmah, lahir dan batin antara suami dan istri. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang kedua, untuk memperoleh keturunan yang sah sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Yang ketiga, sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang keempat, untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kelima, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang halal, sah, dan suci sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan salah satu prosesi yang harus kita lalui sebelum masuk kepada jenjang pernikahan, yaitu prosesi memilih pasangan sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, memilih pasangan berdasarkan agamanya. Artinya, pilihlah calon suami atau calon istri yang seagama dengan kita. Yang kedua, memilih pasangan berdasarkan keturunan. Artinya, carilah calon suami atau calon istri dari keturunan orang baik-baik. Yang ketiga, memilih berdasarkan yang memiliki kecantikan fisik. Artinya, calon suami atau calon istri, pilihlah yang cantik, yang bersih, yang baik fisik. Yang keempat, memilih berdasarkan harta dan pekerjaan yang baik. Artinya, kita boleh memilih calon pasangan itu berasal dari keluarga yang berada.
atau calon pasangan kita itu yang sudah memiliki pekerjaan yang tetap. Yang kelima, memilih pasangan yang memiliki kesuburan alat reproduksi. Artinya, kita memilih pasangan yang sehat untuk mendapatkan keturunan. Yang keenam, memilih pasangan yang setara atau sepadan. Artinya, kita memilih pasangan yang sesuai dengan kondisi kita agar tercapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang ketujuh, pilihlah calon pasangan kita itu memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan agar dia bisa membimbing kita di saat kita melakukan kesalahan. Yang kedelapan, memilih pasangan yang tidak pencemburu berat, karena cemburu berat bisa menghancurkan rumah tangga. Yang kesembilan, memilih pasangan yang bukan termasuk mahram. Artinya, pilihlah pasangan yang tidak memiliki pertalian darah dengan kita, yang tidak memiliki pertalian persusuan dengan kita, yang tidak memiliki pertalian perkawinan dengan kita. Bahkan di adat budaya Minangkabau, dalam memilih pasangan itu dijelaskan jangan satu suku atau satu penghulu atau satu nenek mama. Bukan berarti tidak boleh nikah sesuku, namun di Minangkabau itu tidak diberlakukan atau tidak diperbuat oleh orang Minang. Dari 9 poin yang harus kita perhatikan di dalam memilih pasangan sesuai dengan syariat Islam, ada hal yang sangat penting yang harus menjadi perhatian kita, yaitu pilihlah pasangan itu yang seagama, atau pilihlah pasangan itu dengan mengutamakan agamanya. Sebelum kita lanjutkan, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan tentang muhrim. Muhrim dalam bahasa Indonesia berarti yang diharamkan, sedangkan dalam bahasa Arab berarti wanita yang haram dinikahi. Kategori wanita yang haram dinikahi, yang pertama, wanita yang haram dinikahi karena keturunannya, yang terdiri dari ibu kandung dan seterusnya ke atas, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan kandung, baik saudara sebapak maupun saudara seibu. 4. Saudara perempuan dari bapak atau bibi. Yang kelima, saudara perempuan dari ibu atau bibi. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Yang kedua adalah wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan, yaitu ibu yang menyusui dan saudara perempuan sesusuan. Yang ketiga, wanita yang haram dinikahi karena perkawinan, yaitu ibu dari istri atau mertua perempuan. Yang kedua, anak tiri apabila suami sudah berkumpul dengan istrinya. Yang ketiga, ibu tiri. Yang keempat, menantu. Yang keempat, wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri, yaitu 1. Haram mempoligami wanita bersaudara. Yang kedua, haram mempoligami istri dengan bibinya. Yang ketiga, haram mempoligami perempuan dengan keponakannya. Selanjutnya saya masih akan menjelaskan tentang prosesi-prosesi yang akan kita lalui di dalam proses pernikahan menurut syariat Islam atau prosesi pranikah. Tadi dijelaskan tentang
ketentuan memilih calon pasangan. Sekarang dijelaskan tentang meminang atau sering juga disebut dengan melamar. Dalam bahasa Arab disebut dengan khitbah, yaitu permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Meminang itu merupakan babak awal dari pernikahan menurut ajaran agama dan adat istiadat. Perempuan yang dipinang bukanlah istri orang, bukan mahram sendiri, dan bukan pula perempuan yang masih dalam masa iddah, bahkan bukan perempuan yang telah dipinang oleh orang lain. Prosesi pranikah yang ketiga adalah penjelasan tentang mas kawin atau sering disebut dengan mahar. Dalam bahasa Arab disebut dengan syadah. Mas kawin atau mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki sebagai calon suami kepada perempuan yang akan menjadi istrinya. Memberikan mahar hukumnya wajib, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4. Jumlah mas kawin yang wajib dibayar oleh calon suami kepada calon istri, jumlahnya ditentukan oleh wali atau perempuan itu sendiri dengan seizin walinya. Mas kawin boleh dibayar dengan berbagai cara yang mempunyai nilai atau faedah tertentu berdasarkan persetujuan bersama. Tujuan dari adanya mahar. Tujuan utama dari kewajiban memberikan mahar ini ialah untuk menunjukkan kesungguhan niat suami untuk menikahi istri dan menempatkannya pada derajat yang mulia. Dengan mewajibkan mahar ini, Islam menunjukkan bahwa wanita merupakan makhluk yang patut dihargai dan punya hak untuk memiliki harta. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ketentuan mahar atau mas kawin yang biasa berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, mahar berbeda dengan kado pernikahan. Kalau mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri. Sedangkan kado pernikahan bisa diberikan oleh siapa saja, baik dari keluarga calon istri maupun keluarga calon suami. Yang kedua, mahar setelah diserahkan sepenuhnya menjadi hak istri. Yang ketiga, mahar harus bermanfaat bagi wanita atau bagi calon istri. Yang keempat, mahar disesuaikan dengan kondisi keuangan calon suami. Artinya, mahar tidak harus mahal. Yang kelima, mahar dapat dibayarkan dengan cara tunai maupun hutang. Hutang harus ditentukan kapan waktu pembayaran atau pelunasan. Yang keenam, diusahakan tidak menggunakan uang asli. Jika menggunakan uang asli, harus diselingi dengan barang yang tidak dalam bentuk mata uang. Yang ketujuh, menariknya mahar juga boleh dalam bentuk lain, seperti memberangkatkan calon istri umroh, haji, atau hanya dengan membacakan sepotong ayat suci Al-Quran. Baiklah, kita masuk kepada poin berikutnya, yaitu rukun nikah beserta syarat-syaratnya. Rukun nikah yang pertama adanya calon suami. Calon suami harus memenuhi kriteria. Yang pertama beragama Islam, yang kedua sudah balik, yang ketiga berakal, yang keempat sehat jasmani dan rohani, yang kelima laki-laki sejati,
Yang keenam, berumur minimal 21 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Rukun nikah yang kedua, adanya calon istri dengan persyaratan Islam, balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, perempuan sejati, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berumur minimal 19 tahun. Rukun nikah yang ketiga, adanya wali nikah dengan syarat beragama Islam, balik, berakal, merdeka, adil. Yang keenam, tidak sedang ihram haji atau umroh. Wali di sini dapat kita kategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama, wali nasab. Wali nasab menurut ulama Syafi'iyah yang sah menjadi wali dalam proses akad nikah adalah yang pertama bapak kandung, yang kedua kakek dan seterusnya ke atas, yang ketiga saudara kandung laki-laki, yang keempat saudara laki-laki yang sebapak, yang kelima anak saudara kandung laki-laki, yang keenam anak saudara laki-laki yang sebapak, yang ketujuh paman yang sekandung dengan bapak, yang kedelapan paman yang sebapak dengan bapak, yang kesembilan anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan bapak. 10 anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan bapak. Yang kesembilan, anak laki-laki dari paman yang sekandung dengan bapak. Yang kesepuluh, anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan bapak. Kemudian wali yang kedua adalah wali hakim. Wali hakim adalah kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, Presiden mengangkat pembantunya, Menteri Agama, dan Menteri Agama mengangkat kepala kantor urusan agama di setiap kecamatan. Sementara itu, rukun nikah yang keempat adanya dua orang saksi. Orang calon suami harus dapat mendatangkan dua orang saksi dalam proses akad nikah. Kehadiran saksi menjadi tanggung jawab calon suami dan tidak menjadi tanggung jawab bagi calon istri. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat, sering juga kedua calon mempelai menyediakan saksi. Satu saksi dari calon mempelai pria dan satu lagi saksi dari calon mempelai wanita. Apa tujuannya adanya dua orang saksi? Di samping untuk mengetahui keabsahan proses akad nikah, juga untuk memberi persaksian bahwa seorang calon suami adalah seorang laki-laki yang tidak beristri atau belum beristri. Dan kalau sudah beristri belum melebihi dari 4 orang istri. Kita masuk rukun nikah yang kelima, yaitu adanya sirat atau ijab kabul, yang berarti ijab adalah pernyataan dari seorang wali nikah menyerahkan pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki. Sedangkan kabul adalah pernyataan menerima pernikahan dari seorang calon suami. Di dalam pelaksanaan ijab kabul ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang menjadi syarat ijab kabul. Yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas. Bahasa Arab bagi yang bisa berbahasa Arab, atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bagi yang tidak bisa berbahasa Arab. Yang kedua, menggunakan kata angkah tuka
yang berarti saya nikahkan, atau zawwajtuka, saya kawinkan. Tidak sah pernikahan jika menggunakan kata-kata selain dari kata angkahtuka atau zawwajtuka. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan kata sindiran atau kiasan. Yang keempat, diucapkan langsung oleh wali atau wakilnya dengan sempurna. Yang kelima, tidak dibatasi pernikahannya dalam waktu tertentu, seperti nikah mut'ah atau nikah kontrak. Yang keenam, tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat atau tidak disyaratkan dengan sesuatu yang terpaksa atau dipaksa atau memaksa. Yang ketujuh, berada dalam satu majelis antara wali dengan calon suami harus berada dalam satu majelis. Berarti tidak boleh menikah melalui video. Selanjutnya, syarat kabul. Menggunakan bahasa yang jelas. Bahasa Arab bagi yang bisa berbahasa Arab, atau diterjemahkan bagi yang tidak bisa berbahasa Arab. Yang kedua, menjawab pertanyaan dalam kalimat ijab dengan segera dan tepat. Yang ketiga, bukan merupakan kata sindiran. Yang keempat, dilafalkan oleh calon suami atau diwakilkan jika calon suami memiliki sebab-sebab tertentu, seperti suaranya terbata-bata, kurang jelas, atau tidak bisa berbicara. Yang kelima, tidak diikatkan dengan batasan waktu tertentu seperti nikah mut'ah atau kawin kontrak. Yang keenam, tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Yang ketujuh, menyebut nama bakal calon istri. Yang kedelapan, tidak diselingi dengan perkataan lain. Yang kesembilan, berada dalam satu majelis, tidak diperbolehkan melewati video. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan kegiatan-kegiatan setelah prosesi ijab kabul atau yang sering disebut dengan walimah atau walimatul urs. Walimatul urs adalah resepsi atau pesta pernikahan yang dilakukan setelah proses akad nikah selesai. Yang kedua, bertujuan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah karena telah dilakukan proses akad nikah dengan selamat dan lancar, juga mengumumkan atau memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa benar-benar telah dilakukan akad nikah. Sedangkan hukum melakukan walimatul urs adalah sunnah. Bagi yang melakukannya memperoleh pahala, bagi yang tidak melakukannya tidak apa-apa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, kewajiban suami terhadap istri. Suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, tidak kasar, dan tidak secara zalim. Suami wajib memberi nafkah lahir dan batin kepada istri, seperti memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal. Suami wajib mengajarkan istri tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita, seperti hukum haid, nifas, wiladah, istihadah, dan sejenisnya. Suami wajib berlaku adil dan bijaksana terhadap istri-istrinya. Suami wajib menutup aib istri kepada siapapun. Yang keenam, bagi seorang suami, ketika sudah ada tanda-tanda kematian, maka suami hendaklah berwasiat kepada istrinya. Yang kedua, kewajiban istri terhadap suami.
Istri wajib menerima dengan ikhlas bahwa suami adalah pemimpin keluarga. Yang kedua, istri wajib menaati suaminya selama tidak dalam kemaksiatan. Yang ketiga, istri hendaknya memenuhi kebutuhan suami dan keluarga, baik kebutuhan biologis maupun non-biologis, kecuali jika ada sebab-sebab syar'i yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, istri hendaknya mendahulukan hak suami di atas hak orang tuanya. Yang kelima, istri wajib menjaga harta suami dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, istri hendaknya senantiasa membuat dirinya selalu menarik di hadapan suaminya. Yang ketujuh, istri wajib menjaga kehormatan suami selama-lamanya. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang pernikahan-pernikahan yang terlarang dalam Islam. Yang pertama, pernikahan tahlil, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya. Pernikahan ini dilakukan secara rekayasa dengan tujuan agar mantan suami dapat menikah kembali dengan seorang perempuan yang sudah bercerai dengan talak bain kubra atau talak 3 setelah masa iddahnya habis. Pernikahan tahlili ini sering terjadi di daerah-daerah pedalaman yang disebut dengan menghapus talak. Yang kedua, pernikahan mut'ah. Nikah mut'ah juga disebut dengan nikah kontrak. Pernikahan ini hukumnya haram karena di samping pernikahan ini dilakukan hanya semata-mata untuk bersenang-senang dengan dibatasi dengan waktu tertentu, juga pernikahan ini memperlakukan seorang wanita seperti barang. Yang ketiga, pernikahan dalam masa iddah. Seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya memiliki masa iddah atau yang sering disebut dengan masa tunggu. Seorang perempuan yang masih dalam masa iddah atau masa tunggu tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Yang keempat, pernikahan beda agama. Islam melarang seorang laki-laki menikah dengan perempuan kafir atau musyrik, sehingga haram jika hal itu dilakukan. Yang kelima, pernikahan dini atau pernikahan di usia muda. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 membatasi usia pernikahan 19 tahun untuk perempuan, 21 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya, prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Yang pertama, prinsip sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah berarti tentram, mawaddah berarti cinta, kasih sayang. Istilah tersebut menggambarkan perasaan batin manusia yang sangat luhur dan penuh nilai-nilai spiritual. Yang kedua, prinsip muasyarah bil ma'ruf, berperilaku secara sopan dan beradab. Yang ketiga, prinsip musawamah, yaitu kesejajaran untuk saling melengkapi dan saling melindungi antara suami. Yang keempat, prinsip musyawarah, saling bermusyawarah, saling berdiskusi, dan saling berkomunikasi dengan baik dalam hal-hal yang baik antara suami dan istri. Kita masuk kepada bahasan terakhir, yaitu hikmah pernikahan dalam syariat Islam. Yang pertama, dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang ketiga, dapat mengendalikan pandangan dan menjaga kehormatan. Yang keempat,
dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal. Yang kelima, dapat memperoleh keturunan yang sah dan diridhoi oleh Allah. Yang keenam, dapat membentuk keluarga yang Islam. Demikianlah video pembelajaran tentang tujuan, rukun, dan hikmah pernikahan untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tingkat SMA kelas 12 pada semester 1. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat berjumpa lagi lain waktu. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Joni Eka Saputra, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA Negeri 1 Timpe. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan saya. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.